Itu yang saya katakan bahwa ini presiden buruk. Ya, ini jadi presiden buruk ya. Mengapa ini jadi presiden buruk? Karena suatu peristiwa di mana 4 petugas perawat di rumah sakit itu menjalankan pekerjaan karena profesinya. Ya, memandikan jenazah itu kan tugas mulia seorang perawat yang secara khusus ditugaskan di setiap rumah sakit. Ya. Kemudian kalau pekerjaan itu menjadi penistaan agama, ini yang sulit diterima akal sehat publik. Pertama karena rumusan tentang penodaan agama menurut pasal 156 huruf A itu, kalau kita baca rumusannya tidak ketemu bahwa peristiwa ini sebagai suatu tindak pidana. Ya, peristiwa memandikan seorang jenazah, ya, dalam hukum positif kita tidak masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Karena kita mengenal ajas legalitas. Ajas legalitas itu ajas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai pidana apabila secara tegas diatur dan dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Nah sekarang, apakah memandikan seorang jenazah, ya, seorang jenazah perempuan oleh petugas perawatnya laki-laki, ya, apakah itu kejahatan? Kita cari dari seluruh pasal di dalam KUHP kita sebagai hukum nasional tidak ketemu. Dengan demikian, tindakan polisi, ya, yang memproses pidana dengan ancaman pasal 156A KUHP ini adalah perbuatan yang jelas-jelas kriminalisasi. Dan bisa saja orang sudah mulai menafsirkan apakah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian setempat ini ingin merusak citra kepolisian. Ya. Kelihatan polisi seperti tidak lagi berpegangan kepada hukum nasional. Pertama, tidak ada ketentuan di dalam KUHP, ya, yang melarang, ya, petugas perawat laki-laki untuk memandikan jenazah perempuan. Tidak ada. Dan tidak juga secara tegas diancam dan dinyatakan sebagai itu tindak pidana. Karena itu, tindakan kepolisian setempat yang sekarang ini memproses 4 orang ini sebagai tersangka, itu jelas kriminalisasi dan Kapolri harus menghentikan tindakan itu. Itu yang saya katakan bahwa ini presiden buruk. Karena dampaknya kepada banyak hal. Katakanlah misalnya besok-besok sebuah rumah sakit yang menghadapi pasien, ya, berbeda agama. Dokter atau perawat dengan peristiwa ini bisa saja ya tidak mau melayani karena ya khawatir nanti dikriminalisasi, bisa dipidana. Misalnya dokter kandungan yang non-muslim, ya, merawat seorang pasien yang muslim dan perempuan. Bisa saja dokter ini menolak karena khawatir nanti ya, urusannya bisa penjara. Selain penjara sudah dihakim oleh massa. Sehingga ini menjadi presiden buruk. Pemerintah harus tegakkan hukum nasional. Ya. Hukum nasional adalah hukum NKRI. Tidak boleh ditafsir-tafsir dan diberlakukan hukum lain. Walaupun kita tetap menghormati setiap agama. Nah, ini memang akibat dari selama sekian tahun ini persoalan-persoalan semacam ini negara tidak bertindak tegas. Negara tidak hadir. Negara membiarkan kelompok masyarakat yang beragam di setiap daerah ini pertentangan semacam ini dibiarkan dan dilepas sampai banyak orang sudah masuk penjara akibat karena negara tidak peduli. Negara membiarkan kriminalisasi. Harus dicopot
pasal-pasal penistaan agama ini. Karena kalau kita lihat perkembangan selama ini, dulu banyak ormas-ormas agama, ya LBH, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh seperti Gus Dur merupakan salah satu anggota yang ikut di dalam upaya menggugat pasal ini supaya dinyatakan batal dan tidak sah ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi sayangnya Mahkamah Konstitusi menolak. Kemudian muncul lagi kelompok lain dengan misi yang sama menggugat pasal-pasal ini, tetapi MK tetap menolak. Sehingga ini menjadi lahan subur untuk praktek-praktek mengkriminalisasi atau dilakukan hanya untuk menciptakan situasi tidak stabil di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya pasal karet, tapi pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan keberagaman kita di Indonesia. Kita ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika. Mestinya pasal-pasal semacam ini yang memberikan kebebasan kepada orang boleh tafsir kemana-mana itu harus dihapus. Nah, sekarang kan lagi tren ya, pemerintah mungkin baru sadar ya bahwa perlunya menerapkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu suatu proses ya, satu proses hukum di mana antara korban dan pelaku dipertemukan dan diberi kesempatan untuk bermusyawarah, tetapi dimediasi. Siapa yang memediasi dalam kasus ini? Ya, polisi boleh bertindak sebagai mediator. Selain itu, polisi bisa hadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, duduk sama-sama, diselesaikan secara musyawarah menurut adat ketimuran, menurut nilai-nilai yang berlaku di daerah setempat. Tidak harus ditempuh secara prosedur normal seperti ini, lalu kelihatannya tidak ketemu dasar hukumnya. Jadi keadilan restoratif yang selama ini sudah mulai dimunculkan, bahkan Jaksa Agung sudah keluarkan peraturan, Polri pun sudah keluarkan peraturan supaya aparat penegak hukum mendahulukan mekanisme keadilan restoratif supaya masyarakat yang berselisih pendapat menyelesaikan masalahnya sendiri ya, dengan berpegang teguh kepada norma sopan santun, norma adat, norma agama, dan lain-lain. Tetapi diselesaikan secara musyawarah. Ya, masyarakat sipil harus beramai-ramai mendesak pemerintah, mendukung Polri untuk segera hentikan ini. Polri harus diberikan dukungan. Ketika masyarakat diam, Polri akan menjadi layang-layang putus, didikte oleh kelompok masyarakat tertentu yang selama ini gencar melakukan praktek-praktek kriminalisasi. Ini kan menyimpangi ya. Kalau kita berpedoman kepada Pancasila, kita punya hukum nasional yaitu undang-undang ya. Selain undang-undang ada peraturan pemerintah dan lain-lain segala macam, ada perda. Tetapi di samping hukum nasional, kita punya hukum adat. Nah, hukum nasional dan hukum adat ini yang harusnya dikombin supaya ditemukanlah titik tengah yang baik supaya perselisihan antara pihak korban, pihak rumah sakit sama-sama menemukan jalannya. Kalau kita menempuh hukum nasional dengan menggunakan pasal 156A itu, maka kriminalisasi terjadi, ketidakadilan terjadi. Ya, kalau sudah masuk ke proses hukum, maka itu diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menemukan hukum. Tetapi kalau persoalan ini dibiarkan sampai ke proses hukum di ujung, maka kriminalisasi ini akan berlarut-larut dan 4 perawat ini, 4 petugas medis di rumah sakit ini akan menjadi korban. Mereka sudah dirugikan. Dan dampaknya itu ya seperti tadi, bahwa persoalan antar agama juga bisa muncul. Harus seiman. Dan kalau itu yang terjadi, itu akan sangat mengganggu keberagaman kita. Persatuan kita akan terganggu. Karena kita memunculkan perbedaan yang tidak perlu-perlu. Kita memunculkan pertentangan-pertentangan yang tidak pada tempatnya.